Kemudian soal yang kedua itu adalah menghitung unsur neon. Tadi bisa kita simpulkan bahwa dua kotak yang terakhir di sini merupakan dua yang terakhir di atasnya. Maka kita tinggal menghitung yang bagian ini. Maka nomor atom neon adalah 10. Jadi seperti itu ya. Kemudian lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Dari informasi di atas, jumlah orbital S adalah, nah, jumlah orbital S itu adalah 1. Ya, orbital S itu adalah satu orbital yang memiliki maksimum 2 elektron di dalamnya. Lanjut, orbital P. Tadi orbital P itu ada 3 orbital dengan maksimum elektron 6. D itu ada 5, maksimum elektronnya ada 10. Dan F itu orbitalnya ada 7, maksimum elektronnya adalah 14. Ya, jadi nggak boleh lebih. Kita lanjut. Di sana juga ada pertanyaan jumlah maksimum elektron di subkulit F ya. Tadi ada 14. Nah, kemudian ada pertanyaan di sana. Dari informasi di atas, jumlah elektron yang menempati suborbital S pada unsur X adalah berapa? Ya, jawabannya adalah 2. Kemudian ya di subkulit S ya, dia itu jawabannya adalah 2. Kemudian jumlah elektron yang menempati suborbital P pada unsur Y ada berapa? Nah, sebenarnya soalnya itu ya pada elektron terakhir ya. Saya mohon maaf di sana soalnya kurang begitu jelas. Jadi sebenarnya pada elektron valensi sebenarnya. Ya, elektron valensi itu pertanyaannya. Jadi jawabannya yang sebenarnya itu adalah 5. Tetapi karena di sana soalnya masih tidak jelas, maka itu nanti akan ya, diberikan perlakuan tersendiri ya. Jadi itu akan dinolkan. Jadi siapapun kalian yang menjawab itu nanti nilainya tidak akan berpengaruh. Kemudian soal yang selanjutnya, dari informasi di atas, jumlah elektron valensi. Elektron valensi itu adalah elektron di kulit terluar. Jadi pertanyaannya di situ, elektron yang berada pada kulit terluar atau disebut juga dengan elektron valensi pada unsur X dan Y ada berapa? Oke. Elektron valensi itu ya di kulit terluar. Jadi pada kondisi ini ya kita lihat 2 di sini, subkulit keduanya ada 8. Kemudian subkulit ketiganya itu ada 8. Kemudian ini ada 3. Oh ya, keliru tadi ya. Ibu tidak melihat itu ada 4. Jadi bahwa unsur yang memiliki orbital pada bagian X ini dia memiliki 4 kulit. Ya, 2, 8, 8, 3. Kenapa bukan 11? Itu ada penjelasannya di semester lalu. Kemudian di subkulit Y itu ada 2, ya, 8, 7. Ya, jadi ada 3 kulit. Yang subkulit, untuk unsur X dia memiliki 4 kulit. Kemudian subkulit Y ada 3 kulit. Yang dikatakan dengan elektron valensi itu adalah elektron yang menempati pada kulit terluar, berarti yang paling akhir. Berarti untuk subkulit X itu ada jawabannya 3
jumlah elektron valensi. Dan subkulit Y itu ada 7. Ya, jadi jawabannya adalah 3 dan 7. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Dari informasi di atas, nomor atom unsur Y dan X berapa? Kita tinggal menjumlahkan. Untuk nomor atom kita tinggal menjumlahkan ini. Ya. Jadi yang atas itu jumlahnya berapa? 21. Kemudian yang kedua itu jumlahnya adalah 17. Jadi seperti itu. Soal selanjutnya, dalam sistem periodik unsur, sama ya, jika suatu elektron valensi berakhir di subkulit S dan P, maka golongan yang sesuai, golongan apa? Kemudian yang kedua, itu subkulit D dan F, maka golongan yang sesuai untuk unsur itu adalah golongan apa? Golongan itu ada 2. Ada namanya golongan utama dan ada namanya golongan transisi. Di mana golongan utama ini sebagai penandanya dia berakhir di subkulit S dan P. Kemudian untuk B dia berakhir di subkulit D dan F. Maka bisa disimpulkan bahwa untuk kedua unsur di atas, ya. Untuk kedua unsur di atas itu adalah yang X ini adalah berasal dari golongan transisi, kemudian yang bawah ini berasal dari golongan utama. Ya, kecenderungan golongan utama yang ada di sini itu adalah non logam. Kemudian yang ini adalah unsurnya adalah logam. Transisi itu jarang yang non logam ya. Jadi kebanyakan dia bersifat logam. Lanjut. Di sini jumlah elektron valensi yang menempati subkulit 3D1. Jumlah elektron di subkulit 3D1. Di pembahasan sebelumnya, pangkat ini menunjukkan jumlah elektron. Maka jawabannya adalah 1. Jumlah elektron yang menempati subkulit 3D1 adalah 1. Lanjut. Harga bilangan kuantum atau spin pada subkulit 3D1 berapa? Pada subkulit 3D1 kita bisa gambarkan seperti ini. Dia memiliki 5 orbital. Nah, kemudian di gambar ini dia cuma ada 1 elektron yang ke atas. Berarti tadi kalau spin panah ke atas berarti nilainya adalah positif setengah. Jelas ya? Nilainya adalah positif setengah. Lanjut. Nah, jadi jawabannya adalah positif setengah karena panah ke atas. Harga bilangan kuantum magnetik pada subkulit 3D1 berapa? Di dalam penulisan bilangan kuantum magnetik, untuk subkulit D itu di tengah itu dia persis seperti garis bilangan. Di mana di tengah itu adalah 0, kalau ke kanan dia nilainya positif 1, positif 2, negatif ya. Negatif 1, negatif 2. Di mana untuk masing-masing kotak ini dia sebenarnya itu menunjukkan letak dari posisi elektron terakhir.
maka elektron terakhir posisinya ada di sini, berarti dia di sini. Maka bilangan kuantum magnetik pada subkulit 3D1 adalah negatif 2. Jelas ya? Dia negatif 2. Lanjut. Harga bilangan kuantum azimut pada subkulit 3D1. Untuk bilangan kuantum azimut, dia itu kalau subkulit S dia itu 0. P dia itu 1, D itu 2, F itu 3, tidak ada sampai G ya. Maka bilangan kuantum azimutnya adalah 2. Jelas ya? Kita lanjut. Harga bilangan kuantum utama pada subkulit 3D1. Oke. Sebenarnya ada beberapa penjelasan khusus tentang ini. Kita sudah pernah bahas di sebelumnya. Kuantum utama ya pada 3D1 ini kalau sesuai dengan logikanya, karena ini tadi bilangan kuantum utama itu menunjukkan letak kulit ya. Nah, pada kondisi ini ada kondisi khusus di mana kedua ini ada kondisi yang berbeda. Di mana kalau misalnya posisi 3 ini, yang bagian bawah ini, dia itu 3S, 3P, itu dia bilangan kuantumnya adalah 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, walaupun dia 3D, 3 di depannya, tetapi dia itu 3D ini sudah masuk ke kulit 4. Dia itu tereksitasi namanya ke kulit yang keempat. Jadi bilangan kuantum utama yang paling tepat pada subkulit 3D1 itu adalah 4. Ya. Bisa nanti lihat lagi untuk penjelasan-penjelasan yang bersifat seperti ini di semester sebelumnya. Lanjut. Di sini ditanyakan golongan yang tepat untuk unsur X. Tadi sudah dijelaskan bahwa golongan yang tepat untuk unsur X itu adalah golongan B. Tetapi ditanya di situ ternyata ada angka-angkanya ya. 1B, 2B, 3B. Nah, sebenarnya penentuan golongan dalam menentukan letak unsur, periode dan golongan dilihat dari elektron valensi. Sekali lagi pada bagian ini 2 ya. Seperti ini 2, 8, 8, 3. Pada bagian ini 2, 8, 7. Tadi kita tahu bahwa untuk golongan yang berakhir di subkulit D ini ya, untuk berakhir di subkulit D, maka dia itu adalah B. Jumlah elektron S ditambah D-nya ini merupakan nomor golongan. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka termasuk adalah 3B. Yang benar dalam penulisan golongan itu adalah menggunakan huruf Romawi. Yang untuk periode itu adalah menggunakan huruf Latin. Yang Latin itu yang ini ya. Nah, yang Romawi itu adalah ini. Maka golongan yang sesuai untuk unsur X adalah 3B. Jelas ya? Lanjut. Periode yang tepat untuk unsur X. Ya, periode yang tepat untuk unsur X itu adalah 4. Tadi sudah kita jelaskan karena dia memiliki 4 kulit, maka periode yang tepat adalah 4. Lanjut, soal terakhir, golongan dan periode yang tepat untuk unsur Y. Oke.
periode dan golongan yang tepat untuk unsur Y. Pada bagian ini kita lihat periode adalah kita menghitung jumlah kulit. 1, 2, 3. Berarti periodenya adalah 3. Unsur Y. Golongannya dia itu pasti A. Karena dia berakhir di subkulit S dan P. Terus bagaimana untuk menentukan nomor golongannya? Nomor golongannya sama seperti perlakuan yang atas tadi, ya. Sebenarnya dari konfigurasi elektron 2, 8, 7. 7-nya didapat dari mana? Dari pangkatnya 2 dan P. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ya, jadi dia adalah golongan 7A. Maka jawabannya adalah golongan 7A periode 3. Jika masih ada pertanyaan, silahkan bertanya secara pribadi ya pada bagian video menit keberapa dan detik keberapa. Selamat siang ya. Terima kasih.